Oh. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wazziham amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mukarramun, para sepuh, para guru, para asatidzah, para pengurus masjid, para jamaah, bapak-bapak, dan insyaallah ada ibu-ibunya di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami' panjenenganipun Kang Mas Ustadz Nur Jamaluddin CS. Jadi kalau beliau disebut, seluruh jajaran pengurus ada di dalamnya. Kita doakan beliau dan segenap jajaran pengurus yang lainnya yang terus bersemangat, telaten, sabar, dan istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid. Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin. Alhamdulillah bersama kita ada Kang Ustadz Jilani, ada Pun Sepuh Mbah Fadil, ada juga alhamdulillah orang tua kita hadir malam ini, Bapak Haji Solihin. Kita, khususnya saya lah, mesti banyak belajar dari beliau, dari keistiqomahannya ngaji. Beliau sudah sepuh kok, di mana-mana ada. Sampai ke Kuitang, sampai kayaknya nggak ada majelis taklim yang beliau tidak sambangi. Ini luar biasa. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, terus memberikan uswah atau semangat pada kita selaku ya wong-wong sing masih nom lah, tukang shooting, sing gawene cengar-cengir, kadang-kadang ya goroh ngumumna tapi ora teka. Senengnya pengumuman tapi nggak datang, itu biasa, itu lagunya. Ada Pak RT Sidik, ada Pak RT Sarwono, semuanya hadir. Pak RW nggak kelihatan Pak RW? Ya ilaha illallah, segi semono gede nih. Semuanya celeng-celip dari tadi tuh. Orang tua kita alhamdulillah, Pak RW, Pak Agus Komarudin juga hadir. Semua yang hadir di sini. Patri, nggak bisa saya sebutin atu-atu, bisa sampai Isa masalahnya. Pokoknya semuanya mudah-mudahan tambah tua, tambah berkah. Pas Allah panggil kita, kita menghadapnya dalam kondisi husnil khotimah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Malam ini kita ngobrol bareng tentang nasihat untuk kita semuanya. Saya terima baca, jenengan terima dengerin. Gitu aja udah. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau jenengan gak paham berarti saya yang bacanya gak bener atau yang jelasinya gak danta. Bukan kitabnya yang salah. Nah, nasihat ini dari seorang sahabat termuda dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah sepupu Rasulullah sekaligus menantunya. Ini sahabat ini yang terkenal jagoan. Itu sahabat Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Apa kata beliau? La yazalud dinu wad dunya qaimaini ay zahiraini madamat arba'atu asya'a. La yazalu ora gingsir-gingsir opo ad-dinu agama wa dunya lan dunya iku qaimaini jejeg karone jumeneng karone ai dhahiraini dhahir karone madamat selagine tetep opo arba'atu asya'a papat pirang-pirang perkarane. Ma di sini ma masdariyah dzarfiyah, sementara dama yang digunakan dalam lafad madamat arba'atu asya'a itu damanya damatam bimakna baqiyah, artinya enggak butuh khobar di sini. Kata Sayyidina Ali, la yazalud dinu. La yazalu ora gingsir-gingsir apa bahasa Indonesia lagi. Terus menerus. La yazalu akan terus maksudnya. Berkibar. La yazalu akan senantiasa. Syiar agama dan kondisi keberadaan dunia. Jadi agama dan dunia tentu agama juga butuh penopang. Ada cara biasanya ya butuh angka material. Bangun masjid ya butuh dana. Apa sajalah. Bangun lembaga pendidikan termasuk pendidikannya itu sendiri juga butuh dana. Jadi sarana dan prasarana yang itu sifatnya penopang ya tentu ini kaitannya dengan dunia. Nah, agama dengan dunia akan terus seiring sejalan berkibar qaimaini, tampak kuat, tampak dan tak benar ke permukaan, enggak melempem salah satunya. Ada boleh jadi di satu lingkungan itu ya agamanya kelihatan syiar, tapi sisi-sisi dunianya karena kurang pendukung ya akhirnya nggak bisa kuat. Ada yang kemudian mungkin ini mah banyak, dunianya moncer. Oh, lingkungan itu kayaknya ya kaya-kaya. Rata-rata mobilnya 2. Ya, rumahnya yang nggak 1 umpamanya. Tapi ya dengar suara adzan juga kadang-kadang. Apalagi berjamaahnya. Nah ini nih kita tentu nggak berharap seperti itu. Nah urusan dunia dan urusan agama dan urusan dunia akan terus seiring sejalan
Madamat arba'atu asya'a, selagi ditopang oleh 4 perkara. Madamat arba'atu asya'a, selagi ada, selagi tetap, selagi kuat 4 perkaranya itu. Nah, tinggal 4 perkara itu yang mana? Kita lihat atu-atu cocok apa enggak dengan lingkungan kita. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khawwilu. Madama selagi langgeng sopo al aghniya'u pirang-pirang wong sugi iku la yabkhaluna, ora pada merecet koneng, ora pada pelit sopo agniya bima kalawan nopo mawon khuwilu, yang apa sih ya, khuwilu itu yang sudah mereka terima. Yang pertama, selagi orang kayanya enggak pelit dengan sesuatu yang sudah mereka di atas kertas menjadi miliknya. Ini punya kita terus. Hampir banyak yang punya kitanya tuh sampai enggak kehitung. Tapi dia enggak pernah berpikir yatim sebelah kiri, fakir sebelah kanan, depannya duafa, belakangnya ada masjid, madrasah. Enggak pernah mikir begitu. Atau kewajiban-kewajiban dia yang 2,5% dari hak miliknya, yang andaikan itu adalah bagian dari sesuatu yang wajib, yang sifatnya tahunan, yang kemudian ada istilah dengan haul dan nisab, digenggam, gak pernah dikeluarin. Belum ngomongin yang sunnah-sunnahnya, yang wajibnya saja dia gak keluarkan. Kalau modelnya begini nih, sudah, jangan harap di lingkungan ini agama dan dunia bisa seiring sejalan, enggak. Kenapa ini yang pertama kok justru orang kaya yang disebut? Karena peran orang kaya ini ya cukup luar biasa penting. Senawa alam umpamanya kere kabeh ya, apa yang bisa diarepin. Ya kere itu bisa kere ilmu, bisa kere duit, bisa kere semangat. Bisa miskin sama sekali sudah enggak punya harapan apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah miskin kaitannya dengan harta. Maka bersyukur kita dianugerahi oleh Allah. Ya meskipun umpama enggak kaya-kaya banget, tapi juga kan enggak susah banget gitu. Terus diberikan hati yang lega, tangan yang beber, pikiran yang plong, untuk kemudian bahu-membahu, saling asa, saling ngasih, saling asuh, gotong royong. Ya, alhamdulillah punya tempat ibadah yang memadai, lembaga pendidikan yang ya tinggal isinya itu. Kadang kita ya semangat dalam membangun, tapi ya kurang begitu semangat untuk ngisinya. Nah ini nih, pertama saya ulangi. Jadi dunia dan agama, atau agama dan dunia akan terus berkibar di tengah-tengah lingkungan kita. Yang penting cukup 4 syarat. Yang pertama, selama orang kayanya enggak pelit. Udah gitu aja. Yang dimaksud madamal aghniya la yabkhuluna bima khuwilu, itu maksudnya itu. Enggak genggam. Cek kurang Sunda te merecet koneng, cap jahe buntut kasiran merege hese. Nah, kalau sudah begitu dah. Kata huwilu bil bina'i lil majhul ay la yamna'una min ata'is sa'il. La yamna'una maksudnya mereka tidak enggan. La yamna'una tuh. Mereka tidak enggan untuk memberi orang yang minta.
mimma dari sesuatu yang dia miliki, a'tahumullahu ta'ala, yang memang telah Allah anugerahkan atas mereka. Ya tadi saya katakan, mobilnya enggak satu, kontrakannya berpintu-pintu, kebun rambutannya berhektar, udah outletnya di mana-mana, tempat usahanya enggak cukup satu, umpama sampai segitunya. Tapi tetangganya nangis, nggak punya sarapan, ongko-ongko bae, diem-diem bae itu. Umpama sudah begitu, udah gagal udah. Nah, yang dimaksud la yabkhaluna bima khuwilu, tadi makna singkatnya itu orang kayanya nggak pelit. Itu wala yamna'unal wajib alaihim. Mereka tidak enggan. Asal makna tidak mencegah, maksudnya tidak enggan. Enggak moh nurut. Jadi enggak mencegah itu, enggak sungkan-sungkan terhadap kewajibannya alaihim atas mereka. Kalau mereka memang punya kewajiban 2,5%, kalau memang mereka itu berada di tataran strata sosialnya tuh ya pokoknya kelas menengah ke atas, gampang. Satu, ini di lingkungan kita nih. Yang kedua, madamal ulama'u ya'maluna bima alimu minal amri wan nahyi. Kata Sayyidina Ali, syarat yang kedua kalau pengen lingkungan ini kelihatan jreng, syiar antara agama dan dunia itu kelihatan nggak jomplang. Yang kedua, selagi ulamanya mau ngamalin ilmunya. Madamal ulama'u, selagi ulamanya ya'maluna mau ngamalin bima dengan keilmuan alimu yang mereka tahu. Itu makna singkatnya. Jadi ulamanya enggak sibuk terus ngurusin dagangan, enggak sibuk bisnis, apalagi timbang sibuk mancing doang. Umpamanya enggak ngajar, enggak mau menyampaikan ilmunya. Bukan berarti juga dia enggak boleh bisnis, bukan. Bukan berarti enggak boleh dagang atau usaha, bukan, enggak begitu. Artinya ilmunya diamalkan. Tetap ada waktu yang harus dia curahkan, yang harus dia suguhkan di tengah masyarakat, kaitannya dengan keilmuan. Ya, gampangan cerita ya segelem mulang lah. Aja ngurusi duit baik. Nah itu, kalau tadi bagian orang-orang kaya yang bandar-bandar. Ini yang kedua, orang-orang yang alim-alim, yang memiliki ilmu. Imbang. Orang kayanya derma, orang alimnya mau ngajar. Ngajarin urusan apa? Minal amri, urusan perintah. Ya perintah Allah maksudnya. Perintah Allah dan Rasulnya. Wan nahyi, dan larangan. Maksudnya ya larangan Allah dan Rasulnya. Ya rumusnya cuma dua kok. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Satu. Apa saja yang aku cegah untuk kalian semua, jauhi. Itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan, ya laksanakan semampunya, bukan semaunya, semampunya. Udah dua kok. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Muatan syariat kan itu saja. Mau kita menumpuk kayak apa ya sudah. Antara perintah dan larangan. Dah, dua. Yang kedua, wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Ini masuk wilayah-wilayah syarat sebenarnya, enggak disebut syaratnya tapi ya pemahaman kita akan ke sana. Pengen kampung kita kelihatan menjadi kampung yang jreng, syiarnya, agamanya jalan dan dunianya enggak morat-marit, ya udah. Seimbangkan itu. Syaratnya seimbang.
Tadi saya ulangi, orang kayanya cek orang Sunda mah berehan. Ulamane wis aja turut tok, aja kurwirid tok, apa maning bisnis enggak karu-karuan. Gelem mulang. 2. Yang ketiga, selama orang-orang bodohnya tidak sombong dengan apa yang mereka sejatinya tidak ngerti. Wah, itu bahasa Indonesia begitu kira-kira. Madamal juhala'u selagine wong-wong sing ora pada ngerti, wong bodoh, iku la yastakbiruna ora pada gumede sapa juhala, amma andoh saking perkara lam ya'lamu sing ora pada ngerti sapa juhala. Ya bahasa nawalannya ya kira-kira begitu. Orang bodohnya nggak pada sombong dengan apa yang sebenarnya dia nggak ngerti. Ngomong apa udah duluan ngomong. Belum dia ngerti udah ngomong komentar. Belum ada yang nanya udah jawab duluan. Ini jangan, bahaya. Kalau kampung kita isinya orang-orang yang begitu, udah gagal aja deh. Apalagi kaitannya dengan hukum. Kalau bahasa anak-anak muda mana sotoy apa namanya? Sotoy. Sotoy. Padahal dia gak ngerti. Tapi dia sombong. Nah kalau sudah sombong itu kan batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq ayraddul haq. Menolak perkara yang benar. Wa ghamtun nas. Maksudnya apa? Meremehkan manusia. Ini repot ini kalau sudah begitu tuh. Nah kalau yang sombongnya umpamanya orang kaya, bukan boleh, bukan. Ya agak-agak pantas. Orang pinter, biasanya kan potensi sombong kan itu. Orang kaya, orang pinter, itu potensi. Jadi punya peluang sombong. Orang alim tuh, orang pinter tuh. Orang kaya, nanti orang kaya kan bisa punya kedudukan. Biasanya kan gitu ngembangnya. Gak usah ngomong orang cantik, orang ganteng, gak usah. Nanti ada include di situ, kumpul itu. Yang sangat menopang, yang sangat punya potensi sombong ya itu. Kaya, alim. Udah. Dengan kekayaannya biasa jadi apa saja kan. Nunjuk-nunjuk. Agak pantas. Bukan benar, bukan. Bukan boleh, bukan benar. Agak pantas. Nah yang ketiga ini orang gila. Potensi sombong itu. Jadi kaya enggak, pinter ora, tapi sombong. Apa namanya? Gila. Orang gila namanya. Ini kan kalau ngomong gila kan enggak enak Pak. Kaya kagak, pinter ora, tapi sombong. Apa namanya tuh? Gila. Ini ngeri maksudnya. Yang ketiga ini. Bodoh, sombong. Nah, selama orang bodohnya enggak pada sombong dengan apa yang mereka tidak ketahui. Ela yu'riduna wa la yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lamu. Maksudnya apa? La yu'riduna, tidak berpaling. Orang-orang bodohnya itu tidak berpaling. Tidak berpaling maksudnya mana? Majelis taklim di sono berpaling ke sini. Majelis taklim di sini berpaling ke sono. Maksudnya pada ogah. La yu'riduna tuh. Terus. Wala yamtani'una. Wala yamtani'una. Itu pada sungkan lah gitu. Min ta'allumima. Dari keinginan untuk mengetahui sesuatu. Ta'allum itu belajar. Untuk mempelajari sesuatu. Lam ya'lamu yang mereka tuh nggak ngerti. Dah kita bikin sederhana bahasanya. Mas siap. Agamanya Islam. Punya kewajiban dong. Iya. Apa diantaranya? Sholat 5 waktu. Ngerti rukun sholat? Boten. Umpama. Mas siap. Agamamu apa? Islam dong. Pasti punya kewajiban. Iya, orang kalau sudah muslim, baligh, akalnya lempeng, pasti tertaklif, kena khitab. Apa itu? Zakat. Kalau kaya, kalau mampu.
Nisab haul. Nah ini, terus ngerti caranya? Enggak. Tapi sedemikian dia tanya, kalau begitu mas ngaji dong, mau lah sungkan. Nah ini artinya. Yang dimaksud itu tuh. Madamal juhala ula yastakbiruna amma lam ya'lamu. Orang nggak ngerti, nggak mau belajar. Kapan ngertinya? Sing belajar saja belum tentu. Belajar pada tua. Tapi kan lumayan. Oli. Ya tetap oli ilmu. Tetap. Dan dihitung ngaji. Fahuwa fi sabilillah. Wah kan keren. Tetap. Nggak ngerti, nggak mau nanya. Seakan-akan saya sudah tahu, saya sudah cukup, saya sudah ya nggak beres kalau sudah begini. Ini yang dimaksudnya. Madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Saya tanya sekali lagi lah supaya gamblang ini. Kita semua ini nih kita dantakan. Insya Allah, yakinlah, dan itu harus kita pegang betul bahwa kita ini muslim. Kita ini mukmin. Bahwa kemudian kita ada yang alim, ada yang jahil, ada yang ghani, ada yang fakir. Biasa itu sunatullah, gak ada masalah. Yang penting itu saling satu dengan yang lainnya. Saling memahami. Nah, ini kan semua penting Pak. Jenengan penting lah untuk saya. Nah apa artinya saya kalau ngomong gak ada jenengan? Kayak wong edan loh. Penting. Orang kaya penting. Orang alim penting. Orang miskin juga penting. Orang kaya nganggur. Mau didermakan kemana kalau nggak ada yang miskin? Emang orang kaya mau kerja apa? Gotong royong dan seterusnya. Ya enggak, tapi dia kekayaannya. Ini penting. Dan orang bodoh, awas jangan bilang orang bodoh penting. Artinya orang bodoh juga merupakan satu titipan yang mesti kita tidak mungkin lepas dari tawasau bil haq, tawasau bisab. Yang bodohnya mesti sadar. Hal-hal yang sangat mendasar jangan sampai gak paham. Muslim, ya kena kewajiban dong. Pasti. Apa itu? Ya sholat 5 waktu. Sebelum sholat mesti kita tahu apa? Sering saya katakan. Sebelum kita sholat mesti paham syurutu wujubis sholat. Syurutu sihhatis sholat. Terus arkanis sholat atau arkanus sholat. Mubtilatus sholat. Baru tuh sholat. Agak mending. Jangan ngomong diterima. Agak mending. Ya insya Allah sahlah. Insya Allah. Kalau tahu. Tiba-tiba gak paham. Ya gak apa-apa. Yang penting mau tapi dia gak mau belajar. Mengok. Layong riduna tuh berpaling alias gak mau. Layam tanin tahu ogah. Moh. Untuk sinau, untuk belajar. Ini ngeri. Dah 3. Terus syarat yang keempat, yang terakhir, madamal fuqara ula yabi'una akhiratahum bidunyahum. Ini jangan kemudian bayangin orang lain Pak, bayangin kita sendiri. Jangan mikir oh iya kayak anu, jangan. Ngawur itu namanya. Bayangin diri kita, keluarga kita. Udah segitu aja. Keluarga itu berarti istri dan anak-anak kita. Gak usah terus oh kayak jangan. Gak boleh begitu. Terus syarat yang keempat ini. Madamal fuqara'u selagi atau selama orang-orang fakir, orang-orang mohon maaf bahasa paling halus ya kerek kira-kira begitu. Selama orang-orang fakirnya la yabi'una tidak menjual akhiratahum akhiratnya bidunyahum ditukar dengan dunianya. Ini kalau kampung kita, tempat kita pengen kelihatan jreng baik urusan agama seiring sejalan dengan urusan dunia. Yang kayaknya enggak pelit, terus kemudian ulamanya mau ngajar, yang bodohnya enggak sombong, yang fakirnya enggak nuker agama dengan dunia. Akhirat dengan dunia, maksudnya akhirat itu ya agama. Maksudnya gimana sih? Aimada mulayat rukunad dina bi akhdid dunya. Maksudnya menjual agama itu begini, meninggalkan agama dalam tanda petik
sholat, ngaji, silaturahim, sedekah. Ini urusan agama nih. Sebab di dalamnya juga ada muamalah. Itu tinggalkan itu semua cuma gara-gara perut. Nah kalau ngomong orang fakir masa iya terus duit dibikin di laci peti kemas, ya enggak lah. Orang fakir kan mungkin yang dipikir ya besok makan apa enggak, makannya apa kan begitu, apa ada yang dimakan. Kalau panjenengan kan enggak begitu, besok menunya apa, gitu mikirnya, bukan besok apa yang dimakan kan. Bukan urusan duit yang kemudian ditumpuk di peti itu sampai sekamar penuh, enggak lah, enggak begitu ini yang dimaksud. Orang fakir yang kemudian dia meninggalkan kewajiban-kewajiban baik kepada Allah ataupun dengan sesama, hak Allah dan hak sesama, hablum minallah, hablum minannas, mereka tinggalin hanya gara-gara mikirin isi perut doang. Ini yang dimaksud. Akhirnya ya masjid kosong, majelis taklim ya kosong, karena ditinggalin orang begitu. Itu yang dimaksud dijual itu begitu. Terlebih-lebih jual akidahnya, naudzubillah semua naudzubillah. Tapi yang dimaksud di sini nggak ke sana. Dia meninggalkan sholat, apalagi berjamaah. Dia meninggalkan silaturahim karena alasan sibuk. Dia nggak bisa bersedekah walaupun sepersekian karena memang alasannya tidak ada. Itu hanya melulu khawatir takut nggak makan. Karena orang fakir. Berarti kalau yang numpuk-numpuk di peti, ya apa bedanya dengan dia? Dengan orang fakir itu. Jadi jangan bilang yang model begitu tuh orang kaya. Sejatinya orang nyambung apa enggak sih mas dengan ngaji ini? Udah isya belum sih? Berapa menit ya? 1. Oh jangan ngarang Rika. Nih Kang Rohman. Pirang menit dah? 10. Wes semono bae. Terus nasihat berikutnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Pokoknya ya pragat syukur beliau ora apa-apa, sambung kok. Panjang umur ketemu maning. Sesungguhnya Nabi Muhammad dawuh ngeten. Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Sesungguhnya Allah itu berargumen atau buat argumen, buat hujah yang kemudian hujah ini akan mematahkan orang-orang yang beralasan kapan? Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, bi arba'ati anfusin, hujahnya itu dengan 4 sosok. Dengan 4 sosok anfus, 4 tokoh yang akan disodorkan nanti sebagai bantahan buat orang-orang yang kemudian ngeles, udah gitu kira-kira begitu. Jadi ala arba'ati ajnasin minan nas. Jadi anfus di sini maksudnya diterusin ala arba'ati ajnasin. Jadi bentuknya 4 jenis minan nasi dari manusia-manusia. Yang dimaksud nas ini manusia yang kewirainnya, ketokohannya, kealimannya, kedekatannya dengan Allah tentu. Yang pertama nih, fayah tajullahul azimu. Allah membuat argumen, membuat hujah, membuat bantahan alal aghniyai terhadap orang-orang kaya bi Sulaimana ibn Dawud dengan Nabi Sulaiman bin Dawud. Umpama nanti di yaumil kiamah itu ada orang ngomong begini, ditanya oleh Allah kenapa ente ninggalin ibadah, terus mereka ngomong begini, ya Allah kami ini sibuk. Emang sibuk ngurusin apa? Duit saya banyak, nggak bisa saya sholat apalagi berjamaah, saking sibuknya. Atau ada lagi yang umpamanya dia alasannya tuh aubil mamlakah atau wabil mamlakah. Saya kan jadi A, posisi saya di B, sehingga saya harus nata, harus ngatur. Lawong saya raja. Di sini mamlakah, kekuasaan, kerajaan.
Kalau di kita ya bisa, mohon maaf banget, ya mungkin bisa bupati, camat, lurah. Kalau Pak RW enggak, nyatanya mau ngaji, Pak RT masih mau ngaji, kumpul bareng dengan komunitas di lingkungannya, insya Allah enggak termasuk. Mamlakah ini kekuasaan kerajaan. Alasannya itu, saya ulangi, ka'ayyaqula lahum lima taraktumul ibadah. Seperti digambarkan, umpama ditanya mereka ini, lima taraktumul ibadah, lima kronopo sira kabeh ninggal ibadah, ninggal sholat, pokoknya ibadah lah. Umpama mereka itu ngomong begini, nahnu masguluna bil amwali wa bil mamlakah. Ya Allah, kami ini disibukkan dengan urusan duit. Berangkat sebelum subuh, pulang abis isya. Jangankan tetangga, anak sendiri nggak kenal, nggak pernah ketemu, saking sibuknya. Atau ngurusin pemerintahan, kekuasaan, kedudukan. Allah bantah itu pada mereka. Fa'ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaimana. Ente pikir ente sibuk begitu tuh, emang coba duitnya banyakan mana dengan Nabi Sulaiman? Oh gitu, maksudnya begitu. Fa'ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaimana. Ayo, kedudukanmu, posisimu emang lebih tinggi dari Nabi Sulaiman? Siapa coba yang lebih tinggi? Raja di jagat raya ini. Oh, sampai keraton Ratu Bilqis itu diangkut, enggak ada nilainya di hadapan Raja Sulaiman, itu kecil. Nah itu maksudnya begitu. Kalau ente umpamanya raja, ayo tinggian mana kedudukannya? Wa ayyu malin aktsaru mim malihi. Terus kalau ngomongin ente sibuk nyari duit, ayo duitnya banyakan mana dengan Nabi Sulaiman? Wah, miris dia dibantah begitu. Wa huwa lam yatrukil ibadah, sementara Nabi Sulaiman enggak ninggalin ibadah. Itu satu. Udah isya ya? Loh. Ada bunyi enggak? Apa tar isyanya jam 10-an lah. Terus fa in qalu. Terus satu. Terus dua. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abidi bi Yusufa. Tadi argumen bantahan untuk mengkanter orang yang gak mau sholat, gak mau ngaji, gara-gara sibuk nyari duit, dah gitu aja lah. Yang kedua, ini argumen Allah dengan mensodorkan profil Nabi Yusuf. Contohnya gimana? Ka'ayyaqula lahum lima taraktumul ibadah. Mas, Mbak, yuk, Neng, Kang, umpamanya nih, kenapa ente nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau apalah, ngapain yang sifatnya ibadah? Nih, umpama mereka jawab begini, nahnu masyhuduna bi khidmati sadatina. Ya Allah, kami sibuk gawe di pabrik. Khidmah sadatina, pabrik kan punya bos, punya atasan. Kami sibuk ya Allah kerja di instansi anu. Kan ada bos, ada atasan. Kayak apa bawahan itu bos takutnya itu. Oh, takut dipecat apa-apa. Saking sibuknya boro-boro ngaji. Saking sibuknya boro-boro berjamaah sendirian saja. Umpamanya sampai segitunya. Dibantah sama Allah, dibantah dengan profil Nabi Yusuf. Qala Allahu lahum abdi Yusuf tahta azizi Misra wa imraati. Aku punya hamba namanya Nabi Yusuf, bahkan terkenal ganteng banget dia, sejagat raya enggak ngalahin gantengnya sama dia. Dia ada di bawah menteri atau perdana menteri Mesir, di bawah istrinya juga, tapi dia tetap ibadah. Wa huwa lam yatrukil ibadah, dia enggak pernah ninggalin ibadah. Dua. Terus yang ketiga supaya peragatlah. Wa yahtajullahu ta'ala lahum 'alal marda bi Ayyuba. Dan ketiga, Allah bikin argumen bantahan buat mengkanter orang yang sudah nggak mau ngaji, apalagi mau berjamaah sholat, mau silaturahim dengan tetangga, ketemu tetangga pas bendera kuning. Oh, saya punya tetangga jebule wis mati, mau sibuk banget sih mau nikah. Bantahan yang ketiga dengan sakitnya Nabi Ayub.
Tapi jangan kemudian dipikir bahwa Nabi Ayub itu sakitnya sampai kemudian mengurangi kewibawaan derajat kenabian. Pokoknya sakit lah. Nabi Ayub dia sakit. Mujizat itu. Kayak ngomong begini. Umpama ditanya kenapa ente nggak ibadah, nggak sholat, nggak ngaji, nggak. Terus mereka jawab begini, nahnu mardo ya Allah. Kami ini sakit. Padahal sakitnya timbang meriang, timbang flu, mungkin pinggang agak-agak. Atau siangnya umpama nih bakal dibantah oleh Allah, abdi ayyubu maradan syadidan. Hambaku namanya Nabi Ayub. Dia tuh sakit sadidnya waduh lama. Jadi saya maknainya sadidan tuh lama lah. Jadi kalau sakit banget takutnya jenengan malah memaknainya sampai ada diulatin pindahkan ulatin. Enggak begitu. Jangan. Sementara Nabi Ayub yang sakit itu enggak ninggalin ibadah. Tetap bisa. Ya sebisanya. Semampunya. Enggak dipaksain. Enggak bisa berdiri duduk. Enggak bisa duduk. Berbaring. Enggak bisa berbaring. Telentang. Enggak bisa isyarah. Enggak bisa juga. Terakhir. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqari bi'isya. Allah bikin argumen bantahan untuk mengkanter terhadap orang-orang yang fakir dengan sosok Nabi Isa. Digambarkan ka'ayyaqulallahu lahum. Seperti Allah umpamanya nanya begini, lima taraktumul ibadah. Mas, Mbak, Pak, Mbah, Kong, atau seterusnya. Kenapa ente nggak mau ibadah? Nggak mau ngaji, nggak mau sholat? Terus mereka jawab begini, nahnu masghuluna bi masyaqqatil fakri. Ya Allah kami sibuk, sulit banget. Kami ini makan pagi sore mikir, makan sore pagi mikir. Saking fakirnya umpamanya. Dibantah oleh Allah. Buat bantahan mereka tadi dibantah oleh Allah. Abdi Isa afqaru man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya falaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun wa huwa lam yatrukil ibadah. Kata Allah, saya ini punya hamba namanya Nabi Isa. Dia itu paling pekir-pekirnya manusia di muka bumi ini. Dia enggak punya rumah, dia enggak punya harta, dia enggak punya istri. Lam yamlik syai'an, enggak punya sesuatu dia. Tapi dia enggak pernah mau tinggal ibadah. Lah kita paham nggih? Mudah-mudahan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.